Kalau ngerokok enggak, saya mau diskusi dan minta penjelasan aja Pak Ya. soal jaminan garansi. Ya kan? Ya, alhamdulillah kemarin anak saya masuk PTN, ya kan, udah lulus dan masuknya pun juga lewat jalur mandiri. Jalur mandiri itu pakai kuota alumni. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan juga. Mungkin ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah ya Pak ya. Ya, penyelenggara memberikan jaminan bahwa peserta mengikuti program bla bla bla, ini nggak ada masalah. Nah, ini pemberi jaminan lulus PTN ya, berdasarkan pada permintaan bahwa peserta yang mengikuti proses dengan sungguh-sungguh akan memenuhi syarat jalur undangan atau mampu bla bla dan sekolah kedinasan dengan baik sehingga memperoleh skor nilai tinggi. Nah, pertanyaan saya kemarin setelah UTBK kan ada lagi ya Pak ya, kursus lain ya kan, untuk SIMAK UI atau apa kedinasan ya kan. Saya ingin tanya, materi selanjutnya itu apakah ada salah satu materi soal bela negara Pak? Bela negara. Ya, bukan anak masuk ke UPN itu ujian itu bela negara. Setahu saya nggak ada ya. Kalau saya tidak ada. Iya. Jadi confirm tidak ada ya Pak. Materi. Bela negara. Nah, ini nih agak rancu nih yang poin 2 butir B, dengan skor nilai tinggi yang diperoleh peserta baik melalui jalur undangan atau melalui ujian tulis ya. Nah, ini saya ingin tanya, definisi nilai tinggi ini di Intan itu berapa ya Pak skornya? Kalau ini sih terlalu ribet kalau kita diskusikan Iya. ini Pak. Nggak, nanti ujung-ujungnya pasti Karena akan. semua bisa ditafsirkan, apapun bisa Iya. ditafsirkan. Berarti kalau misalnya yang ini harusnya nggak usah ditulis dong ya, poin-poin ini harusnya nggak usah dimasukkan ke surat perjanjian harusnya. Yang manapun itu bisa kita tafsirkan gitu. Iya. Ya ini aja menurut Kalau menurut saya tujuannya apa itu aja. Iya, nanti akan ke sana tujuannya. Tujuannya langsung tujuannya. Nah, Ya, saya meminta untuk ini apa? Pengembalian biaya jaminan ini, nah, garansi, Pak. iya. Itu tujuannya, cuman kan kita nggak serta-merta langsung ke to the point gitu ya kan. Nah, kita bahas step by step dulu Iya. gitu ya kan. Nah, Tapi kalau ini yang kita bahas kan kita harus masuk ke ini poin terakhir ini kan, kalau Iya. mau misalnya penafsiran berbeda, Iya. ya silakan masuk jalur hukum kan itu iya, aja. iya, enggak Kalau dulu. ini kan nggak mungkin kita bisa ini kalau motivasi kita udah beda. Gitu. Iya, makanya saya pengen tanya dulu ya kan, ini kan Bapak yang buat, saya tanda tangani. Nah, di sini dia dengan skor nilai tinggi ya kan. Nah, Iya. definisi dari Inten ini berapa skor nilai tinggi minimal, Pak? Nah, itu kan satu kesatuan, Iya. skor nilai tinggi yang membuat jadi lulus kan gitu aja. Iya. Iya, berapa nih? Nah, ini gini aja tuh dia poin aja Pak, apa Iya. keinginannya? Ya, keinginan saya sih ingin uang jaminan ini kembali, Pak, tuh kalau ini. Cuman kan harus ada alasannya, ya kan? Ya saya pikir alasannya dibilang aja, ngaku aja nggak lulus gitu. Enggak Nah dong. ini kan syaratnya kalau lulus berarti uang jaminan tidak kembali. Iya, tapi kan kita harus melihat juga dari poin-poin ini. Karena bagaimanapun ini kan terpusat, nggak mungkin bisa dikembalikan kalau kita ngakunya lulus. Atau kalau tidak, kalau nggak bisa diselesaikan ya terpaksa Benar. jalur Paham. hukum Paham. Ya, cuma kan gitu. ini yang jalur hukum pilihan terakhir. Kita kan ini kan berusaha untuk ini dulu kan, Pak. Iya. Iya. Karena kalau poin per poin ini kan pasti, apalagi motivasinya beda kan, sama dengan ini di pengadilan antara pihak yang berperkara itu kan pasti beda. Betul. Kacamatanya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan? Kalau Bapak bilang tadi, kalau gitu bilang aja nggak lulus ya nggak. Kalau Bapak tadi bilang aja nggak lulus gitu misalnya gitu kan, enggak dong, kita harus
jujur ya kan, anak saya lulus ya kan, masuk lewat jalur mandiri pakai kuota alumni ya, kita saya jelasin dulu kan kronologisnya gitu, jangan langsung oh ini apa nih ya, yang nggak gitu juga. Ini kita penjelasin dulu, setelah jelas semua keinginan saya, keinginan bapak seperti apa, alhamdulillah dari temu, kalaupun nggak ada ya silakan dilanjutkan gitu loh Pak, yang benar kan. Ya. Makanya satu-satu dulu lah kita ini kita bahas ya kan. Nah tadi alhamdulillah udah ini kan yang poin 2 butir A. Jadi tidak ada materi untuk bela negara setelah adanya ujian UTBK itu ya kan. Ini yang kan saya bilang. Nah yang poin butir yang B ini dengan skor nilai tinggi yang diperoleh peserta. Nah ini definisi skor nilai tinggi di Inten ini berapa minimal aja ya kan? Kan masing-masing sesuai dengan ini ya, lulusnya itu beda-beda nilainya, kan nggak mungkin dibuat berapa minimal. Ya tapi kan minimal ada standar loh Pak ya kan. Satu lembaga iya lulus misalnya harus 500, harus sekian gitu ya kan. Minimal ada ini ya, ada acuannya, patokannya ya kan. Sebutin aja berapa ini, minimal nih Pak 4,5. Nah itu udah ini. Makanya saya bilang tadi semangat membuat surat perjanjian itu kan sebenarnya harus dibaca sebagai sebagai semangat untuk memberikan kualitas layanan yang bagus. Tentu beda dengan garansi untuk barang misalnya kan. Kalau garansi barang itu kan fix, ada fisiknya kan, misalnya ini warnanya harus ini, ternyata warnanya bukan seperti ini kamu kasih, berarti nggak sesuai perjanjian kan gitu kan. Nah ini kan yang kita berikan itu bukan barang, itu semangatnya pertama, sehingga ya kalau ada sesuatu masalah kira-kira apa yang kita inginkan gitu kan. Kalau itu yang kita bahas pasti nggak ketemu. Enggak, Bapak namanya nilai ya Pak. Dengan skor nilai tinggi ya kan. Namanya nilai itu pasti ada angkanya ya kan, ada bottom up, bottom down ya kan, middle-nya. Ya saya pengen tahu aja berapa sih standar minimal aja nilai proses Inten yang mengatakan dengan skor nilai tinggi yang diperoleh peserta ya kan. Enggak, Bapak sebutin angka 300 Pak, misalnya gitu kan. Nilai UTBK minimal 300. Nah, gitu kan. Nilai minimal UTBK 700. Nah, nilai tinggi maksudnya nilai yang lulus sesuai dengan iya. pilihan. Ya maksudnya kan ada standarnya, Pak. Masa proses Inten nggak ada standarnya. Nilai minimal berapa ya kan? Kan itu berarti mandangnya udah barang kan, seakan-akan kita bisa membuat mereka jadi memiliki nilai 500. Dari awal kalau Bapak misalnya ikut pertemuan, keberhasilan siswa di Inten itu dianggap sebagai keberhasilan 3 pilar. Yang menentukan mereka nilainya berapa ya mereka gitu. Betul, endingnya nanti mereka. Nah, diharapkan ya kan dari 3 pilar itu ya kan. Ini loh standar acuan minimal nih dari tahun ke tahun ya kan. Inten itu mematok nilai minimal itu di angka berapa, itu aja nilai. Enggak pernah. Ya udah itu aja berarti. Tidak ada. Kalau itu enggak ada. Tidak kalau ada. itu pertanyaannya saya jawab enggak ada. Berarti 100 pun juga ini ya. Definisi dari Inten itu dengan skor nilai tinggi itu udah 100 juga termasuk ya nilai tinggi dari Inten ya. Yang pasti yang membuat dia lulus itu pilihannya gitu. Tidak ada. Tidak ada minimal. Iya Pak. Tak mau Pak, bawa pulpen lagi nggak Pak? Waduh. Nggak ada ya? Lihat ada pulpen nggak? Tidak ada minimal. Ngomong lagi. Ya itu dah ini. Terus nanti kita ke sana. Nah ketiga nih Pak, pulpen Mas, kalau ada tuh. Nah, ini Pak pasal 3. Saya sempat ini nih awalnya ya kan. 10. Perasaan bukan 10 deh nilai ini ya kan. Dulu waktu saya dikasih apa ya, macam brosur atau apa, itu di angka 16 gitu ya Pak. Nah, ini 10. Nah, kenapa ini di 10 sedangkan di brosur yang di Inten di McD itu di Cibinong itu 16. Iya. Saya penasaran lagi nih, saya masuk ke webnya Inten nih ya kan. Nilainya 16 juga gitu loh. Nah, kenapa di web dan di brosur Inten itu 16 sedangkan di sini 10 gitu. Nah, bisa tolong jelaskan Pak?
Kalau Maaf ya, ini mungkin biasanya kenapa seperti ini, berarti nilai tesnya nggak lulus. Itu hanya berlaku untuk yang nilai tesnya nggak lulus, aptitude test. Itu ya pasal 3 ya. Iya. Iya, seharusnya jika seperti itu di webnya Intan juga tambahkan, Pak. Nah, nilai jaminan 10 juta untuk anak yang tidak lulus tes misalnya gitu. Itu soalnya apa? Itu kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda gitu loh kan. 16 juta ya kan. Sedangkan di perjanjian itu 10 misalnya gitu kan. Harusnya ditambahin itu, ditambahin catatan kaki apa di bawah di webnya gitu. Kalau nggak di brosur Inten yang di yang di make di Cibinong gitu loh, Pak. Jadi biar enggak kok jaminannya 16 nih, persepsi nih ya, persepsi kita orang ini kan sebagai orang tua, anak kita nggak lulus ini nanti kembali 16 juta ya kan gitu. Nah, sedangkan di sini 10 ya kan, ya harusnya tambahin ini. Berarti pasal 3 ini dengan nilai 10 ini 10 juta si anak ini asumsinya ya kan, si anak Iya. tidak lulus tes ya Pak ya. Iya. Poin 3. Nah, poin yang terakhir Pak, ini di luar dari ini, boleh nggak Pak seorang pengajar meminta uang atau biaya tambahan pada saat sampai dengan berakhirnya super intensif? Tambahan dalam bentuk Uang, dalam bentuk uang, dalam bentuk apa? Ya jadi pengajar ini meminta tambahan uang dengan iming-iming anak itu nanti masuk ke PTN yang dituju gitu. Apakah ini diperbolehkan di Inten? Apakah manajemen Inten udah tahu? sebenarnya sih nggak boleh. Nggak boleh ya. Nah, Ya, ini kenyataannya Ngopi. kejadian ya Pak. Ngopi Nah, dulu, iya. ngopi. nggak ngopi. Ini Nggak, Pak. diceritakan dulu gimana ini. Iya. Jadi kebetulan anak saya itu wali ininya pengajarnya ini Pak AS Ampuan ya. Ya Pak Ampuan pada saat pertemuan orang tua itu tempo hari ada sekitar 5 sampai 8 lah, 5 sampai 10 lah kurang lebih lah itu ya kan. Ya setelah dipaparkan nilainya, dipaparkan untuk kegiatannya ke depannya. Ya selain orang tua ketiga anak ini tunggu dulu ya sini ya gitu ya kan. Untuk orang tua yang lain boleh pulang ya kan. Udah pulang. Ini kita ada materi tambahan di luar super intensif ini ya kan. Kita akan berikan materi terbaru, materi yang mirip dengan soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya ya kan gitu kan. Oh gitu ya. Ada jaminan nggak, ada orang tua yang nyeletuk gitu ya, ada jaminan nggak Pak anak ini lolos ini apa PTN yang dipilih bilang gitu. Oh untuk jaminan nggak ada, mereka bilang ini kan, kita jujuran aja, untuk jaminan nggak ada, cuman selama yang saya ajar dari tahun-tahun sebelumnya ini nggak pernah ada yang meleset, minimal pilihan kedua masuk bilang gitu kan. Iya dong, kita kan ini kan tertarik kan ini kan. Jadi Pak AS ini meminta tambahan dari ketiga orang tua ini sebesar 5 juta rupiah ya kan, masing-masing. Oke, misalnya hari ini terusnya hari Kamis apa saya lupa. Hari Sabtunya kita ketemu di ini di Inten yang di Keradenan ini kan, ya istri saya bayar ya kan, transfer langsung sebesar 5 juta. Betul nih istri saya kita yang terakhir ya kan, yang dua ini udah ini. Nah kenyataannya ya kan, katanya ada satu yang lolos ini kan, atau pilihan satu apa pilihan kedua, sedangkan yang dua ini PTN juga masuk tapi lewat jalur mandiri ya kan. Nah ini pertanyaan saya itu, apakah diperbolehkan seorang pengajar itu meminta tambahan dana, tambahan biaya ya kan, dengan iming-iming si anak ini masuk ke PTN, walaupun PTN ini pilihan satu atau pilihan dua ya. Ya alhamdulillah udah terjawab sama Pak Tiopan, itu sebenarnya tidak boleh untuk ini ya kan? Karena Kondisi seperti itu. biaya yang ini udah termasuk semua. Iya, namanya super intensif ya kan. Anak saya masuk bulan puasa, saya ingat tuh jam 7 udah jalan, pulang sore ya kan, itu ada tambahan lagi. Tapi dengan iming-iming sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang ini, nggak ada yang nggak lolos ya kan, minimal pilihan keduanya masuk gitu kan. Wah, jadi ya siapa sih Pak nggak tertarik ya kan, lolos UTBK
sama lolos mandiri, ya kan jauh Pak biaya ini ya kan Pak, ya kan. Ya, tertariknya di situ ya kan. Ya kesini-sininya ya tidak ada permohonan maaf atau apapun juga ya kan. Ya malah WA saya diblokir ya kan sama Pak S ya kan. Saya ajakin ketemuan nih hari ini di Dadali. Kayaknya diblokir tuh. Soalnya PP-nya nggak muncul foto dia sama istri sama anak. Itu sih Pak. Ya alhamdulillah terjawab. Gitu ya. Nah, atas dasar itu baru saya mau masuk ke tujuan kita ketemu. Nah, tujuan kita ketemu ini saya ingin ada pengembalian atas apa yang namanya program garansi ini Pak dari Intel. Ya karena kenapa? Ya jujur dari surat perjanjian ini beberapa ada yang wan prestasi ya kan. Nah, Bapak mungkin juga orang hukum juga tahu ya kan. Gimana tempo hari pencalonan ini? Saya coba lagi nanti tahun depan 5 tahun lagi. Ya atas dasar itu ya saya juga nggak minta ini ya Pak ya, oh harus balik nih sekian full ya enggak ini ya kebijakan aja dari pihak ini, kita sama-sama ini tahu anak kita dididik di lembaga ini ya, begitu juga sebaliknya. Oh iya di Inten juga ada kondisi yang di perjanjian ini juga ada yang tidak tepat menurut saya itu lah ya kan. Nah, ya itu sih Pak tujuan saya kesini ya, makanya tadi saya bilang saya urut dulu baru tujuan kita apa, kita musyawarahkan ya. Kalau Bapak langsung to the point ya kan, ya kalau nggak ada ini ya tempuh aja jalur hukum. Enggak, jujur kalau saya bilang proses hukum itu sangat terpikirkan menurut saya. Cuman saya nggak tahu kalau nanti pengacara saya atau apa melihat ada cerah itu, saya sih nggak akan ini ya. Nah, saya bilang tadi kalau saya pribadi nggak ada mau ke arah sana ya kan. Ya, cuman kalau ada nanti ada peluang kesan apa Pak, Bapak tahu sendirilah proses hukum ya kan, habisin waktu, tenaga, biaya ya kan. Oh udah capek saya ini, kita selesaikan ini lah dengan kekeluargaan lah intinya kan. Ya di sini saya datang dengan itikat baik ya kan, minta untuk ada itikat baik juga dari Inten untuk sekiranya bisa mengembalikan program garansi yang Inten tawarkan. Sekarang udah ada lagi nih jaminan garansi, pelang jaminan garansi. Sekarang gini aja, proses Inten belajar sesuai kerja otak. Dulu setahun 2 tahun lalu ada tuh tulisan itu dengan jaminan ya. Ya itu sih Pak tujuan saya kesini ya kan, intinya ya ada kebijaksanaan, ada etikat baik dari Inten ya, untuk dapat mengembalikan program jaminan garansi yang udah kita bayarkan itu. Ya alhamdulillah syukur-syukur ada titik temunya ya, alhamdulillah syukur-syukur kita dengan kekeluargaan ke depannya ini ya alhamdulillah itu. Saya nggak berharap macam-macam menempuh jalur-jalur lain sih, nggak ada. Tapi kalau emang kayak Pak S bilang ya Pak, nanti kita masalahin secara hukum, ada yang kalian saya SS kirim ke Bapak ya. Oh enggak Pak, saya mulai dengan baik-baik, kita ngadain diskusi ini ya. Tapi ya kalau Bapak jual ya saya beli. Tadi pagi di blok nomor saya sama Pak S. Itu sih Pak dari saya, tujuan saya kesini seperti itu. Ya mohon maaf kalau Bapak ada agenda lain ini nyita waktu Bapak ya. Cobain. Nah, baru ninggalin rokok ini. Ini rokok sehari-hari. Gaya bener rokoknya 2. Enggak ada gaya. Kalau istri marah, daripada beli telur dengan beli rokok, daripada beli rokok dengan beli telur. Sekarang sehari 25.000 ya kan. Ini 10.000 Pak, ya kan. Nggak bisa ngomong dia ya. Ini lebih mahal lagi nih saya tahu nih. Ya kan? Yang saya keluarin bukan istri ini. Kalau saya memang saya bisa memahami apa yang Pak Pras nyampaikan, tapi kalau menjawab saya nggak bisa gampang langsung jawabnya. Paham. Alasannya pertama bahwa saya itu kan hanya sebagai pelaksana. Paham.
misalnya semua transfer ini kan ke pusat Pak, kan. saya juga nggak minta waktu hari ini atau apa. Saya tadi kembali lagi ke awal Pak. Sebenarnya nggak tahu juga intent kalau saya bohong misalnya gitu kan. Iya. Oh, bilang aja anak lu ini masuk ini swasta, kalau enggak gap year misalnya Iya. gitu kan. Mana tahu intent gitu kan. Ya, kalau cuman enggak, kita mulai dengan baik-baik, kita datang dengan itikat baik, kita ini dengan kekeluargaan, ya terus terang aja bilang apa adanya. Cuman kok saya lihat di perjanjian ya kan, di pola mengajarnya ya kan, di nominalnya itu ada sesuatu yang nggak benar. Itu aja sih Pak, nggak ada ini. Kita mulai dengan kejujuran itu. Saya paham nggak, Iya. Bapak harus putuskan hari ini sebagai direktur apa gini. Enggak, saya nggak minta ini, saya butuh waktu. Kita udah ada WA-nya, kita diskusi nanti di WA untuk kedepannya, nggak apa-apa. Saya nggak minta hari ini gitu. Yang penting apa yang sudah kita sampaikan, kita bertemu, ya ini jadi bahan untuk evaluasi dan untuk Bapak mewakili intent untuk Iya. menjawab ini. Itu sih Pak gitu. Tinggal di mana Pak Pras? Di Bojonggede Pak, Bojonggede. dekat terminal sih. Ini nggak tahu kenapa WA saya diblok sama Pak S ya kan. Ya seperti ini, kita ngobrol, kita diskusi ya kan, gimana ini. Ya saya nggak tahu alasan dia apa. Padahal dia sudah mengancam, saya pertimbangkan nanti saya kirim kalau ini. Saya pertimbangkan jalur hukum ya. Enggak Pak, saya nggak pengen gitu. Jalur hukum urusan belakangan. Walaupun Kak Tio tadi bilang kita baru ketemu udah langsung bicara hukum gitu, enggak. Saya nggak pengen seperti itu. Nggak, kalau saya ngomong gitu karena memang posisi saya sebagai pelaksana. Saya bukan, artinya kecuali misalnya itu ke saya bisa memutuskan sendiri kan. Semuanya transaksi ke Bapak. Iya. Hah? Bukan ke saya kan? Enggak. Langsung ke siapa ya kemarin? Pak, ya pusat. Langsung ke pusat. Pak Nelson. Iya betul. Iya. Dan saya juga kita bertemu ini nggak langsung Bapak sebagai ini direktur, Bapak punya ini hak putusan untuk memutuskan hari ini, iya atau enggak. Kalau misalnya enggak, oke, saya terima, tapi begini nanti, oke, saya terima ini Bapak, saya minta waktu gini, enggak harus ini. Ya benar jawaban Bapak ya. Bapak pelaksana mewakili manajemen, mungkin minta waktu untuk diskusikan. Saya enggak minta kapan Pak ini Pak, enggak harus. Itu sifat ya. Yang penting maksud tujuan saya kemari sudah saya sampaikan ke Bapak ya kan, dengan itikat baik, dengan kita kekeluargaan, kita silaturahmi ya kan, ya insya Allah endingnya pun juga insya Allah baik, itu dia. Enggak kepikiran untuk ini, walaupun ya saya siap, saya cuma tukang kebun Pak ya kan. Oh si Pak AS ya, saya pertimbangkan proses hukum ya apa, saya baik-baik Kak gitu. Cuman kalau Bapak jual saya beli, saya bilang. Aduh, saya terlalu ini Pak AS emosi ya. Padahal waktu saya nungguin anak kita ngerokok bareng ya kan. Ada yang ini kan jaga parkiran, beliin kopi nih Pak AS ya. Saya nggak tahu kenapa berubah, mungkin merasa dirinya diserang atau gimana, atau ada faktor lain saya nggak tahu juga. Saya nggak pingin ngebahas ini nominal 10 juta. Harusnya saya ngeliat ini 16 di brosur intent tuh 16, biar anak saya fokus dulu ya kan. Karena kita sudah bayar, kita minta hak ya kan, dan intens kewajiban untuk mengajarkan anak, khawatir ya kan. Nanti ditandain ini ya kan. Tidak diberikan pengajaran pribadi walaupun nggak seperti itu gitu ya kan. Itu sih Pak. Jadi berarti ini kan harus saya sampaikan dulu ke
Baik. pusat kan. Baik. Itu bagaimana jawabannya saya sampaikan ke Bapak. Iya. Saya yakin memang nggak akan ada ini kalau sampai ke pusat. Makanya saya ajukan tadi alternatif. Mohon maaf ya, alternatif Bilangnya nggak lulus gitu. Nah, lebih bagus ngaku gitu, penyelesaiannya lebih gampang gitu kan. Tapi gimana kalau intens Cibinong udah tahu Hah? anak saya masuk PTN? Oh, bisa untuk koordinir tim-tim sana. Kalau itu kan sebenarnya kan masalah garansi kan urusan saya dengan pusat. Ya, ya tentu yang paling utama seperti ini, mungkin klarifikasinya kan mungkin ke Bapak Iya. gitu. Kalau Bapak mau mengaku seperti itu mungkin lebih gampang. Ya kalau kita seragam nih, berarti Ya. seragam ya. Saya bilang nggak lolos gitu ya. Nah, Bapak bisa mengatur teman-teman yang di sana ya kan? Nah, itu dia. itu risiko. Ya, artinya saya bisa melepaskan diri dari persoalan itu Iya. karena alasannya ya memang ngaku tidak lulus gitu. Paling kan. gampang itu kan, Iya. syarat itu. Ya, kalau saya nanti diklarifikasi sama pusat atau siapa ini, saya akan sampaikan misalnya gitu. Anak pun juga saya akan bilang, enggak, coba aja gap year istilahnya kan, Nah, tahun depan ya kan. Itu bisa nanti saya sama anak saya bisa bilang kalau misalnya ada yang minta ini ya. Kalau Bapak, insya Allah Pak, saya bisa ya kan. Semoga Tuhan ya kan, saya bisa untuk kasih tahu Pak AS sama teman-teman admin yang di Intendi ini, McD Keradenan ya udah. Saya paham kondisi ini malah lebih ribet ya kan, manajemen sana anak kan lulus kan, iya tapi ini si orang tuanya nih bla 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 gini ya kan, tambah lagi pengajar gini ya kan, paham mereka. jadi ini makanya Kita satukan dulu visi dulu kalau emang ini. Terus terang apa? Tidak yakin kalau disampaikan ke pusat itu apa. Kalau saya tawarkan gini, saya lebih rela rugi misalnya gini. Dari saya 2,5, dari Pak AS nanti saya minta misalnya 2,5. Jadi penyelesaiannya lebih gampang tapi nggak memakan ini saya gitu. Saya nggak mau ini Bapak Pak, merugikan Bapak gitu. Tapi kalau gini nanti makin ribet ininya. Kalau saya sampaikan ke pusat, dijawab tidak, tentu saya sampaikan nanti ke Bapak tidak, kan repot kan? Iya, saya paham sih Pak ini Bapak, cuman saya nggak pingin. Nggak usah harus diputuskan sekarang, Iya, tapi menurut saya itulah alternatif yang terbaik menurut lebih. Bapak ya kan. Ya, saya memikir itu Pak, saya nggak pingin merugikan Bapak itu ya kan. Ini salah satu opsi ya Pak. Iya. Pas dari nanti saya mau diskusi dulu sama Iya. istri itu, nah, itu nanti gimana ya kan. Yang penting kita satu visi dulu ya kan. Nanti kalau ada yang klarifikasi dari ini kan, intent. Iya. Ya saya terima kasih untuk opsi-opsi Bapak tadi sampaikan. Cuman jujur Pak, saya nggak pingin dari uang pribadi Bapak itu nggak pingin gitu. Jadi kalau saya justru lebih ini gitu karena Iya nggak mau ribet dalam posisi seperti ini, misalnya saya tanya ke pusat, jawabannya tidak. Lalu saya kasih tahu ke Bapak, saya yakin Bapak juga curiga benar nggak itu kan gitu. Kalau tadi opsi yang pertama Pak, kita sepakat anak saya nggak lolos ya kan, terus nggak lolos, apakah kita sepakat juga apakah masuk swasta, apakah gap year ya kan? Nah itu kita harus pertimbangkan. Kalau misalnya anak saya nggak lolos, coba lagi tahun depan misalnya gitu, potensinya untuk kita mengklaim garansi ini bisa. Karena saya kembali lagi tadi ya Pak. Pasti saya harus ngomong juga dengan Pak AS. Kan dia di sana koordinatornya. Iya. Saya sampaikan opsi itu. Iya. Jadi mudah-mudahan dia pun mau kan. Nggak boleh juga hanya saya sendiri. Iya benar itu. Saya tadi mempertimbangkan tadi opsi yang pertama kita andai-andai kita sepakat anak saya nggak lolos. Opsi kedua pakai dana pribadi Bapak ya kan. Yang ketiga apapun nanti ya kita bisa diskusi dari WA lah. Mungkin ada kepikiran ide atau apa ya kan. Cuman jujur saya nggak pingin dari maaf dana pribadi Bapak itu kan, tujuan saya
nggak mau ke sana gitu ya. Walaupun memang ini Pak yang paling simpel, yang paling saya nggak repot itu Pak. Paham. Iya. Ya apapun itu saya juga nanti sampaikan ke istri, Bapak juga diskusi sama Pak S. Iya. Kalau misalnya mau ngambil opsi Fania nanti bilang aja nggak lolos gitu Iya. kan. Gap year tahun depan kalau gitu kan. Tolong sampein ke bawah dengan Iya. Bapak, setahu saya Pak, kita pakai opsi yang pertama Pak, Ah. karena Bapak nggak lolos gitu. Iya. Saya coba ajukan ke ini Ah. Pak, maaf nih Pak, itu nggak bisa Pak, pakai urunan saya Pak. Ya saya diskusi juga sama istri sih Pak untuk ini. Cuman juga lagi ya, saya tekankan berkali-kali, saya nggak pengen dari ini Bapak pribadi ya, uang Bapak pribadi itu dia. Tapi kalaupun memang maksud itu pilihan terakhir ya Pak, saya nggak Iya, ini. iya, iya. Wah, lu Intinya Oh, oh. gini, agar kita sama-sama cara pandangnya, intinya saya tidak suka ada masalah gitu. dan nggak mau repot Iya. juga. Meskipun tadi saya bilang di awal tentang jalur hukum, itu bukan maksud saya biar makin ribet gitu. Pasti ribet Pak kalau pakai jalur hukum tuh, Bapak harus ini. Nah. Berkali-kali saya ngurus itu. Ya saya sampaikan terima kasih untuk Bapak, welcome untuk menerima istilahnya kalau ini kan Bapak caleg ya, aspirasi dari ya kan? Aspirasi dari rakyatnya ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu kabarnya dari Bapak, Iya. opsi yang terbaik. Iya. Kita lah ini jangan hanya dari saya, Iya. dari Bapak lebih bagus mana Iya. gitu kan. Iya Pak ya. Iya. Biar saya. Bapak mungkin ini, iya udah. Ya. Ada Pak. Sampai datang ke Iya, sini. terima kasih banyak ya Pak Iya, Bapak. makasih. Iya. Nanti kita komunikasi lagi ya Pak. Oke.